Yuji, dasar rubah jalang. Berani-beraninya kau merebut kakak Qian Qiu? Jangan bermimpi. Kakak Qian Qiu, dia adalah penguasa 9 alam. Soal status, aku adalah wanita suci suku siluman. Kami sangat cocok. Aku tekan meladenimu. Aku pergi dulu. Jangan bercanda. Aku dan Qian Qiu tumbuh besar bersama. Dia takkan pernah memilihmu. Tipu muslihat yang menyedihkan. Lan Jianshu dan Yuji? Tidak. Aku harus menemui sang penguasa. Jing Saihua mau mengambil untung. Jing Saihua, bersabarlah. Hari ini, siapapun yang menghalangiku akan binasa. Ayo, siapa takut? Kalau ketiganya terus bertarung, mereka akan menghancurkan Istana Naga. Ini lagi. Berapa kali lagi aku harus bilang, aku sudah menikah. Laporan darurat. Tuan penguasa darurat Gong Wuzang menyerang perbatasan utara. Beizhou dalam bahaya. Beizhou. Penguasa, itu wilayah istrimu Qin Xiaoman. Hong Yue. Segera berangkat untuk menaklukkan Beizhou. Serang! Kau Gong Wuzang? Namaku tak pantas kau ucapkan, tapi melihat kecantikanmu yang luar biasa, tunduklah padaku. Mungkin kuampuni nyawamu. Beraninya kau! Serbu! Memang tidak berguna, tapi postur tubuhmu cukup bagus. Aku lebih baik mati daripada menurutimu. Mencoba bunuh diri. Berhenti. Ketua Naga. Ketua Aula Naga. Ketua Naga, Kau punya 3 detik. Untuk berlutut dan menyerah, atau perbatasan utara timur akan banjir darah. sombong. Aku telah melampaui alam master suci. Menghancurkanmu lebih mudah daripada menginjak semut. Alam Master Suci biasa tidak ada apa-apanya. Pedang, datanglah. Cari mati. Ketua Naga. Inilah pria yang kukagumi. Penguasa. Qin Xiaoman, keberanianmu dalam pertempuran telah memberimu tempat di pengangkatan dewa. Di hidup ini, aku akan menikah dengan penguasa. Sedangkan Gu Changqiu yang bodoh itu... Penguasa. Untung saja Anda mengatasi pemberontakan Beizhou. Kalau tidak, istri Tuan... Ngomong-ngomong, penguasa, Anda telah menganugerahkan Nona Qin jasa militer yang luar biasa. Dia sudah lama mendambakan pengangkatan dewa. Kali ini, kuberikan padanya. Pengangkatan Dewa Aula Naga adalah kehormatan tertinggi di dunia persilatan. Nona Qin tentu menantikan hari ini. 3 hari lagi, kita akan gelar upacara pengangkatan untuknya di Beizhou. Jing Saihua akan mengawasi pendaftaran. Penguasa? Jing Saihua sudah. Menteri Anda ke mana-mana.
Sebagai kepala pelayan, pengangkatan dewa adalah tugasnya. Lagi pula, hatiku hanya untuk Xiaoman. Aku tak merasa bersalah. Kau periksa area itu. Baik. Kau free ke sebelah sana. Baik. Sudah waktunya ku ungkap jati diriku pada Xiaoman. Berdiri. Wah, lihat siapa yang datang. Raja Pecundang sudah kembali. Hah? Apa maumu? Mau apa? Nona kami kini sudah jadi dewi perang di pengangkatan dewa. Anjing liar sepertimu mana pantas menemui nona kami? Minta Xiaoman katakan langsung padaku. Dia sudah tak menginginkanmu. Pengemis busuk. Kau pikir kau layak? Udara keluarga Qin sangat mahal. Kau tidak mampu menghirupnya. Pergi sana. Udara keluarga Qin sangat mahal. Kau tidak pantas menghirupnya. Pergi sana. Kau mau aku pergi? Tidak mungkin. Sekarang aku tanya, harus kamu pergi atau tidak? Boleh aku hirup sekarang? Selain itu, kuulangi sekali lagi. Minta majikanmu bicara langsung denganku. Bawahan sepertimu tidak berhak bicara di depanku. Kau berani menyerangku? Semuanya maju bersama. Kalian semua tidak bisa bertarung. Dasar orang-orang tak berguna. Semuanya pergi. Gu Qianqiu, kamu suka dengan tulisanku? Kuberi kamu beberapa kata, tulisan dan wajahmu sama jeleknya. Kau Pecundang, putriku sekarang adalah dewa perang. Keluarga Qin pasti akan menjadi keluarga bangsawan kelas atas. Berani-beraninya buat masalah di depan pintu kami. Kau cari mati. Gu Qianqiu, lebih baik kau bersujud dan meminta maaf. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Cepat sujud dan minta maaf pada Tuan Qin. Aku kesini untuk menemui istriku. Kenapa dibilang mengacau? Cih, kau? Lihatlah keadaanmu yang menyedihkan ini. Mau menemui Xiaoman? Kau tidak pantas. Benar ibu, dia tidak pantas. Kakakku tidak akan menemuimu. Pergi sana sekarang. Begitukah? Qin Xiaoman, sekarang aku mau menemuimu pun sudah sesulit ini? Jika kau sangat ingin masuk, mungkin ada caranya. Oh. Kau tidak bisa pakai pintu utama, tapi bisa masuk dari lubang anjing. Merangkaklah lewat lubang itu dan kami akan izinkan kau menemuinya. Kau cari mati. Oh, mau pukul aku? Ayo, mari. Pukul aku. Aku adalah master bela diri. Kau berani? Master bela diri? Kau? Kepalaku. Mundur. Pecundang. Beraninya kau memukul aku dan ibu? Dihajar saja masih kurang. Kau suka menghina orang, kan? Sekarang lihat siapa pecundang sebenarnya. Gu Qianqiu, sudah cukup kamu buat keributan? Xiaoman, akhirnya kamu mau menemuiku. Kak, kalau kamu tidak segera datang, aku sudah mati dipukuli sama si bodoh tak berguna ini. Xiaoman, kamu harus membela adikmu. Gu Qianqiu, kamu keterlaluan. Minta maaf pada keluargaku sekarang. Aku yang keterlaluan, apakah kamu tidak tanya kenapa begitu? Tidak ada yang perlu ditanyakan. Bagaimanapun juga, kamu yang salah. Gu Qianqiu, kenapa kau berubah seperti ini? Tampaknya jodoh kita sudah berakhir. Kita cerai saja. Ini kan niatmu yang sebenarnya. Memangnya kenapa kalau iya? Gu Qianqiu, tahukah kamu? Aku awalnya mengalahkan Gong Wuzang, lalu dinominasikan oleh Ketua Naga untuk menjadi Dewa Perang. Hari ini adalah hari pengangkatanku. Kita sudah tidak lagi berada di dunia yang sama. Lepaskan aku. Kamu yang membunuh Gong Wuzang. Siapa yang membunuhnya bukan urusanmu. Gu Qianqiu, selama 5 tahun, kau tidak melakukan apa-apa selain berdebat tanpa arti. Aku sudah tidak ada lagi yang ingin kukatakan padamu.
Cincin pernikahan ini, ku kembalikan padamu. Mulai sekarang, kita benar-benar putus. Ini semua cuma alasan. Yang kau pedulikan cuma kekuasaan, status. Benar kan? Kenapa kalau aku peduli kekuasaan dan status? Tanpa kekuasaan dan status, kita cuma mayat hidup. Qin Xiaoman. Sudah 5 tahun. Akhirnya aku tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Kau masih berani bilang, sudah 5 tahun. Saat Beizhou dilanda krisis berkali-kali, kau di mana? Saat aku nyaris mati, kau di mana? Aku yang menanggung semua beban sendirian. Bukankah aku yang seharusnya kecewa padamu? Kau menganggap dirimu terlalu hebat. Tanpa aku, kau pikir kau bisa selesaikan semua krisis-krisis itu? Apa? Maksudmu, selama 5 tahun ini, kau yang mendukung Xiaoman dari belakang? Benar, itu aku. Gu Qiangqiu, kali ini yang aku. Bunuh adalah Gong Wuzang master bela diri. Dia ancaman terbesar bagi perbatasan kita dalam seabad. Gong Wuzang. Tidak ada hebatnya. Bagiku, Gong Wuzang memang seperti semut. Tapi bagimu, dia adalah naga raksasa. Gu Qiangqiu, aku yang membunuh musuh hingga meraih status dewa perangku. Kau cuma bisa membual tanpa kemampuan apapun. Kau pikir, kau yang selesaikan semua krisis Beizhou, kau berani bilang kau yang bunuh Gong Wuzang? Tanpa aku, kau kira kau bisa diangkat menjadi dewa? Bagaimana dia tahu? Apakah dia adalah orang ketua naga? Tidak mungkin. Dia cuma orang tak berguna. Gu Qiangqiu, apakah kau mengira semua itu prestasimu? Benar, aku yang selesaikan krisis Beizhou. Aku juga yang membunuh Gong Wuzang. Aku juga yang membuatmu masuk daftar pengangkatan dewa. Jenderal Qin. Kali ini, Anda bisa membuat Aula Naga mengaktifkan kembali pengangkatan dewa dan naik pangkat sebagai dewa perang. Saya benar-benar kagum. Benar, katanya mereka yang membangkitkan pengangkatan dewa adalah orang yang dipilih oleh langit. Setelah hari ini, Jenderal Qin pasti akan sukses besar. Tentu saja. Kepiawaian militer Jenderal Qin membuatnya jadi pahlawan wanita yang langka. Posisinya saat ini mencerminkan dukungan luar biasa rakyat. Kalian sudah terlalu memuji. Prestasi saya sepenuhnya berkat bimbingan Ketua Naga. Tanpa Ketua Naga, tidak akan ada Qin Xiaoman hari ini. Benar, Ketua Naga adalah pahlawan yang dihormati semua orang. Kami sudah lama mengaguminya. Bolehkah Jenderal Qin mengabulkan kehormatan untuk memperkenalkan kami? Perkenalkan, ya. Kalian adalah tokoh-tokoh paling terkemuka di Beizhou. Tenang saja, jika Ketua Naga tiba, saya akan menyampaikan ketulusan kalian. Terima kasih banyak, Jenderal. Terima kasih. Entah kapan Ketua Naga akan tiba. Gu Qiangqiu, Kau tidak lihat dulu acara apa ini. Pergi dari sini sekarang. tidak berguna. Ini acara pengangkatan dewa kakakku. Siapa kau pikir dirimu? Kau tidak pantas di sini. Sepertinya kau belum jera. Ku beritahu kau, lepaskan aku sekarang. Jika tidak, ku minta kakakku membunuhmu. Benarkah? Lain kali kakimu patah. Nak, kau baik-baik saja? Ibu, pecundang ini mematahkan tanganku. Hebat, Gu Qiangqiu. Di upacara pengangkatan putriku, kau lukai anakku. Sujud dan minta maaf padanya. Kalau tidak, kau takkan keluar hidup-hidup. Pecundang menyinggung atasan. Itu akibat perbuatannya sendiri. Konyol, kau menyebut dirimu atasan. Menyebutmu rendahan sudah termasuk pujian. Lancang, berani-beraninya kau tidak menghormati Tuan Gu. Oh, Gu Qiangqiu. Kau bahkan membawa siluman kecil kemarin. Semuanya, lihatlah. Pecundang ini memukul orang. Apakah masih ada hukum? Putriku, pukuli mereka sampai mati. Benarkah? Biarkan dia coba. Gu Qiangqiu, apakah kau sudah gila? Kakak sampah ini memukulku dan ibu. Iya, dia bawa wanita jalang juga. Xiaoman, ajari mereka pelajaran. Aku tidak peduli siapa kau.
Jika kau sentuh keluargaku, Dia tidak terlibat. kau hanya membuatku semakin membencimu. Hari ini adalah hari pengangkatanku. Aku tidak ingin membuat keributan. Cepat bersujud dan minta maaf pada keluargaku. Qin Xiaoman, mereka yang memulai duluan. Mereka yang cari masalah. Mengapa aku harus minta maaf? Kurang ajar. Kau yang tidak berguna berani berbicara sombong di depan Jenderal Qin? Kepalamu akan dipenggal. Aku, atas nama dan wewenang keluarga Wang, memerintahkanmu untuk segera meminta maaf kepada Jenderal Qin. Keluarga Wang memerintahkanku, kau tidak punya kualifikasi untuk itu. Kurang ajar. Keluarga Wang masih kurang. Kalau begitu, tambah dengan keluarga Xia. Aku bisa menghancurkan keluarga Xia hanya dengan sekali kibasan tangan. Kalau begitu, hitung juga keluarga Xiao. Bocah, kau berani tidak menghormati aku Matianba juga? Matianba, 10 Matianba pun takkan mengubah apapun. Bocah, kau jangan terlalu sombong. Apakah kau tahu bahwa pertemuan ini diselenggarakan oleh keluarga teratas di Beizhou, yaitu keluarga Zhang? Mungkinkah kau berani melawan keluarga Zhang? Keluarga Zhang itu bukan apa-apa. Dia tidak hanya menghina keempat keluarga kita, tapi dia juga merendahkan keluarga Zhang. Bocah ini harus mati untuk meredakan amarah kita. Benar. Tuan Zhang, habisi dia. Aku mendengar semuanya. Berani mengacau di acara pengangkatan Dewa Xiaoman. Hanya hal ini saja. Sudah harus dihukum mati. Kamu sudah menjatuhkan hukuman mati untukku? Keluarga Zhang memang hebat. Ku beritahu kau, keluarga Zhang mewakili Aula Naga di Beizhou. Kami memegang kuasa hidup dan mati. Menghancurkanmu semudah membalikan telapak tangan. Perwakilan Aula Naga? Wah, aku takut sekali. Bagus kalau takut. Sujud sekarang dan beri hormat kepada semua orang. Aku pertimbangkan. Untuk mengampuni nyawamu yang malang. Menyuruhku sujud? Kamu? Apa yang kamu lakukan? Menamparmu. Beraninya kamu memukulku? Kenapa kalian cuma berdiri di sana? Serang dia. Bagaimana bisa si pecundang ini tiba-tiba jadi jago? Apa gunanya bisa berkelahi? Di dunia ini, kekuasaan dan koneksi yang berkuasa. Gu Qianqiu, pikirkan konsekuensinya. Lawan keluarga Zhang. Kau tidak bisa bertahan di Beizhou. Keluarga Zhang? Kupikir maksudmu seluruh Beizhou. Hina keluarga Zhang berarti menghina seluruh dunia persilatan Beizhou. Tidakkah kau tahu apa statusmu? Apa statusku? Akan kutunjukkan padamu. Ini adalah statusku. Qianqiu, kau gila. Berani-beraninya duduk di singgasana Raja Naga. Tingkah lakumu di masa lalu masih bisa kutolerir. Tapi kau berani menghina Raja Naga sama saja dengan memancing amarah seluruh Beizhou. Singgasana ini memang disiapkan untukku. Mengapa aku tak boleh duduk di sini? Gu Qianqiu, kau sedang menentang Raja Naga. Kita celaka. Saat Ketua Naga mengamuk, langit dan bumi berguncang. Kepala pelayan Jing Saihua akan segera tiba. Dia terkenal kejam dan tak berperasaan. Begitu dia datang, kita semua akan mati. Saat itu, semua orang yang hadir di sini akan terlibat. Kita semua akan dibasmi sampai 9 generasi. Oh, langit yang kau lihat belum tentu adalah langitku. Di saat genting seperti ini, sampah ini masih berani membual di sini. Tenanglah semuanya, aku usulkan. Kita bunuh Gu Qianqiu dari muka bumi. Serahkan kepalanya untuk meredakan amarah mereka. Rencana yang brilian. Keluarga Wang mendukung usulan ini. Keluarga Xiao setuju. Keluarga Xia setuju. Baiklah kalau begitu. Anggota keluarga Ma. Anggota keluarga Wang. Anggota keluarga Xia. Anggota keluarga Xiao. Tuan, biarkan ku bantai mereka. Tidak masalah, mereka cuma gerombolan sampah. Gu Qianqiu, inilah nasibmu karena menentangku. Kusarankan kau cepat berlutut dan terima kematian. Jangan biarkan darahmu mengotori singgasana Ketua Naga. Kau tak punya hak untuk membuatku berlutut. Mengingat hubungan kita di masa lalu, Gu Qianqiu, taatilah Tuan Zhang sekarang juga. Aku akan mengampuni nyawamu. Qin Xiaoman, apakah kau lupa kita sudah memutuskan semua ikatan sejak awal? Kau... Xiaoman, jangan banyak bicara lagi. Semua pasukan serang sekarang. Bunuh dia. Siapa yang berani bergerak? Bertindak duluan.
Atas izin Ketua Naga, Balai Kepala Pelayan melaksanakan perintah Ketua Naga. Kalian semua mundur. Kami memberi hormat kepada kepala pelayan. Bangunlah kalian semua. Aku bukan kepala pelayan, tapi wakilnya Muli. Wakil kepala pelayan. Kapan kepala pelayan akan tiba? Urusan balai pelayan tak perlu menjelaskan padamu. Aku tak berani. Adis perintah kepala pelayan. Aku di sini untuk membersihkan sampah masyarakat, agar tidak mengganggu acara pengangkatan dewa. Wakilmu, akhirnya kau datang. Ada orang di sini mengganggu upacara pengangkatan dewa dan menghina Ketua Naga. Siapa yang berani begitu lancang? Wakilmu, manusia berandalan ini. Siapa kau hingga berani duduk di kursi Ketua Naga? Bagaimana menurutmu? Aku belum pernah berkesempatan bertemu dengannya. Tapi melihat sikapnya, jangan-jangan dia adalah Ketua Naga. Jing Saihua, Kepala Pelayan Balai Naga, datang mengawali pengangkatan dewa. Kepala pelayan sudah tiba. Tak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Hormat kepada kepala pelayan. Cantik sekali, andai saja. Berdirilah kalian. Siapa Qin Xiaoman? Saya Qin Xiaoman. Hormat pada kepala pelayan. Suatu kehormatan dapat bertemu dengan Anda hari ini. Qin Xiaoman. Atas kehendak Ketua Naga, dengan ini kuberikan gelar Dewa Perang kepadamu. Terima kasih, kepala pelayan. Dengarkan titah Ketua Naga. Qin Xiaoman dari Beizhou berjasa menumpas para pemberontak. Diangkat sebagai Dewa Perang Aula Naga. Berikan darah sebagai sumpah untuk menghormati anugerah ini. Baik. Nama putriku kini tercatat di pengangkatan dewa. Pecundang, kakakku akan jadi dewa perang. Kamu tamat. Mari kita lihat bagaimana si brengsek ini cari alasan sekarang. Jenderal Qin, tunggu. Dewa Perang Qin, sungguh menggembirakan. Selamat Dewa Perang Qin. Aku tidak setuju dengan pengangkatan Qin Xiaoman. Pecundang, keberatanmu tak ada artinya. Berarti atau tidak, kau akan segera tahu. Kepala pelayan, bocah ini sombong dan menghina orang. Apa yang membuatnya layak? Siapa bilang dia tidak layak? Sementara kami bertarung di bawah, kau malah diam-diam datang kemari. Tapi karena aku menemukanmu lebih dulu, Pak. Sekarang kau milikku. Perhatikan situasinya. Mulai sekarang kau adalah kepala pelayan Aula Naga. Apa kepala pelayan tidak boleh menyukai seseorang? Kepala pelayan, bagaimana mungkin dia menggandeng orang tak berguna ini? Kepala pelayan, Anda ini mau... Apa yang kulakukan bukan urusanmu. Maaf atas kelancanganku. Tapi, kepala pelayan, Anda jangan sampai tertipu olehnya. Tertipu? Mantan istrimu sepertinya menyimpan dendam yang dalam padamu. Bagaimana kalau kau coba menipuku juga? Jing Saihua, kapan aku pernah menipu orang? Kalau begitu, bagaimana caranya engkau bisa mencuri hatiku? Perhatikan ucapanmu. Jangan asal bicara. Pecundang ini malah begitu mesra dengan kepala pelayan. Sebenarnya apa statusnya? Kepala pelayan. Aku tidak bermaksud tidak sopan, tapi lelaki tak berguna ini sudah jadi menantu matri lokal selama 5 tahun, tidak mencapai apa-apa selama ini. Anda jangan sampai terbutakan olehnya. Kalau dia begitu tidak kompeten, maka kau sungguh buta dan tak pandai menilai. Apakah kau tahu? Tanpa dia, kau tidak akan berada di posisimu sekarang. Tanpa dia, aku tak akan pernah mengangkatmu jadi dewa. Pengangkatan dewa ini, kalau dia bilang dicabut, maka dicabut. Keluarga Qin akan dimusnahkan. Kepala pelayan, mana mungkin menjilati pecundang ini? Bagaimana apa yang kulakukan sudah benar. Jing Saihua, kendalikan sikapmu. Aku tidak akan menahan diri saat membela orang yang kusayangi. Ada masalah dengan itu? Kepala pelayan, kenapa kau melakukan ini? Kepala pelayan, hari ini kau kesini untuk pengangkatan dewa. Jika Ketua Naga mengetahuinya, kami tidak akan bisa menanggung akibatnya. Mohon kepala pelayan mengutamakan kepentingan umum. Mohon kepala pelayan mengutamakan kepentingan umum. Diam! Apa aku perlu kalian mengajariku? Gu Qianqiu, kau hanya bersembunyi di balik seorang wanita, ya?
Menghadapi kalian, aku tak perlu sampai memakai trik. Kamu, Kepala pelayan, kau berani menyalahgunakan kekuasaan untuk Gu Qianqiu? Kami tidak terima. Kenapa kalau tidak terima? Apa kalian merasa hidup kalian sudah terlalu lama? kau mungkin kepala pelayan, tapi hanya bertindak atas nama ketua naga. Kau tak bisa memutuskan soal pengangkatan dewa, apalagi mencabutnya. Benar, kau tidak memenuhi syarat. Benar sekali. Atas hak apa? Benar, aku tak punya wewenang, tapi dia punya. Dia bukanlah siapa-siapa. Apakah karena hubungan kalian tidak pantas? Lancang. Siapa yang berani menghina tunanganku? Apa? Tunangan? Sejak kapan aku bertunangan denganmu? Lebih baik kau akui dengan patuh. Atau Gu Qianqiu, kapan kau punya tunangan? Kita sudah tidak punya hubungan. Perlukah kujelaskan padamu? Kamu. Kepala pelayan, kumohon cabut dekret ini. Jika tidak, jangan salahkan aku melapor pada ketua naga untuk mencabut posisimu dan menghukummu. Mohon kepala pelayan menarik perintah. Menarik perintah. Lancang. Kalian mau memberontak? Kalian mau memberontak? Kepala pelayan mau menekan kami dengan kekuasaan? Semua yang hadir di sini mewakili keluarga teratas di Beizhou. Kami tak bisa ditindas. begitu ya? Keluarga kalian punya lahan kultivasi eksklusif, kan? Memangnya kenapa? Tanah suci ini didapatkan melalui kekuatan kami sendiri. Kenapa seingatku ketua naga yang memberikan hak istimewa ini? Tanpa kebaikan Aula Naga, kalian takkan punya apa-apa. Meski begitu, apa hubungannya denganmu? Tentu saja berhubungan. Aku bisa mencabutnya dengan satu kata. Tahukah kau apa yang kau bicarakan? Sampai sekarang kau masih tidak percaya padaku. Jing Saihua, ambil kembali tanah-tanah itu. Kau sungguh konyol, Gu Qianqiu. Hanya ketua naga yang bisa mencabut tanah itu. Maka akan kuberikan wewenang itu. Hentikan khayalanmu. Jangan lagi bermimpi indah. Dalam 3 menit buat tanah kultivasi mereka runtuh. Oh, Gu Qianqiu, aktingmu makin bagus saja. Mari kita lihat bagaimana. Kau akan membuat tanah ini runtuh. Karena dia begitu bersemangat, kita mulai dari keluarga Zhang. Jalankan dekret penghancuran rezeki. 3 menit lagi. Sampai tanah keluarga Zhang runtuh. Tanah milik keluarga Zhang runtuh. Kau pikir dengan dukungan kepala pelayan, kau bisa aktifkan dekret penghancuran rezeki? Sudah kubilang urusan ini diserahkan pada kepala pelayan. Hahaha. Pecundang, kau ketagihan berlagak hebat ya? Kuharap kau masih bisa tertawa setelah 3 menit nanti. Berhenti mempermalukan dirimu sendiri. Bahkan seorang nenek tua sepertiku ikut malu mendengarnya. Kau sudah tak bisa ditolong lagi. Jenderal Qin, kau sebaiknya khawatir pada dirimu sendiri dulu. Peringkatmu tak akan bertahan lama. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Namaku sudah ada di puncak daftar. Ini mungkin akan mengecewakanmu. Namamu akan lenyap sepenuhnya dalam 5 menit. Kau mulai lagi, Gu Qianqiu. Hentikan sandiwaramu. Kalian semua akan menghadapi hukuman penguasa. Benar. Sekarang penuhi dekret penghancuran rezekimu. 3 menit telah berlalu. Mana keruntuhan yang kau janjikan? Hah? Halo, ayah. Dasar anak kurang ajar. Siapa yang kau singgung? Tanah kita runtuh. Pulang sekarang juga. Apa? Sampah. Apa yang kau lakukan pada tanah keluarga Zhang? Tanah keramat keluargamu dicabut untuk selamanya. Bukankah ini permintaanmu sendiri? Ada permintaan lain yang bisa kupenuhi? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin terjadi. Bagaimana kau bisa punya kekuatan sehebat ini? Tanah keramat keluarga Zhang benar-benar hancur? Dekret penghancuran rezeki sudah diaktifkan? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kenapa kata-kata pecundang ini begitu berpengaruh? Aku tidak percaya. Gempa bumi regional. Aku sudah tahu, ini hanya disebabkan oleh gempa kecil saja. Tidak ada hubungannya dengan mereka. Hanya fenomena alam biasa. Gu Qianqiu, kau hampir saja menipuku. Jangan khawatir, Tuan Zhang. Keluarga Qin akan membantu membangun kembali tanahmu. Xiaoman benar-benar peduli padaku. Kau terlalu memuji Tuan Zhang. Aku hanya berharap untuk kerjasama yang lebih erat antara keluarga kita. Mereka masih mau membangun kembali? Menyiring.
hanya duel yang tidak berguna. Keluarga Qin menawarkan 50 hektar tanah subur. Keluarga Wang mendukung hal ini. Keluarga Xia setuju. Keluarga Xiao bersatu mendukung. Keluarga Ma mendukung. Jika keluarga Zhang selamat dari krisis ini, kami akan membalas budi kalian 10 kali lipat. Pecundang, lihat pengaruh ini. Ini adalah koneksi keluarga Zhang. Bagaimana kau bisa menantangku? Gu Changqiu. Inilah jurang pemisah antara kau dan Tuan Zhang. Orang lemah. Jangan pernah menantang wibawa orang hebat. Berani-beraninya kalian mengaku sebagai orang hebat. Konyol. Konyol? Kau bersembunyi di balik rok seorang wanita. Konyol kan? Jika dia bersedia, aku akan melindunginya dari semua badai seumur hidup. Gu Changqiu. Meski hari ini ada kepala pelayan yang mendukungmu, kau akan kesulitan keluar dari sini hidup-hidup. Oh, hanya dengan sekelompok orang tidak berguna ini? Lancang, apa kau benar-benar mengira kami terbuat dari tanah liat? Kalian bukan patung tanah liat. Kalian lebih lemah dari tanah liat. Gu Jianqiu, jangan mencari masalah. Orang yang tidak menyadari kemampuannya sendiri, kalianlah yang sedang bermain api. Apa katamu? Tanah keluarga Wang telah runtuh. Tanah keluarga Xia kehilangan semua energi spiritual. Tanah keluarga Xiao lumpuh total. Apa sekarang aku mengerti? Apa? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin terjadi. Kau berbohong. Ibu, apa yang terjadi? Xiaoman, tanah keluarga Qin runtuh. Bahkan makam leluhur pun terbelah. Gu Changqiu, trik apa yang kau gunakan? Untuk menghadapi semut-semut, aku tidak perlu trik. Ini yo, bagaimana mungkin? Gempa di timur laut Beizhou, gempa di timur Beizhou, wilayah barat laut Beizhou tamat. Bodoh! Tidak bisakah kalian lihat? Gempa-gempa ini berasal dari tanah yang runtuh. Nah, bagaimana pertunjukanku tadi? Puji aku sekarang. Biasa saja. Apakah kalian puas? Kalian menyerah? Aku tidak percaya. Pasti kamu pakai ilusi atau tipuan. Kamu menipu semua orang. Jangan percaya dia. Aku sudah muak dengannya sejak lama. Haruskah aku memberinya pelajaran? Cepat bersujud pada tunanganku sekarang dan minta maaf. Menyuruhku bersujud pada sampah ini? Tidak mungkin. Muli, patahkan kakinya. Tidak, kalian tidak boleh sentuh aku. Aku adalah ahli waris keluarga Zhang. Ayahku kenal ketua naga. Sepupuku adalah Tu Shanhu. Jika menyentuhku, kalian akan tamat. Apa saja yang dia sebut, serang. Berhenti. Menyalahgunakan kekuasaan di upacara pengangkatan dewa? Kau sudah pikirkan akibatnya? Ini adalah kehendak ketua naga. Muli! Aduh. Mulai hari ini, keluarga Zhang kehilangan semua hak tanah dan dihapus dari dunia bela diri. Gu Qianqiu, tidak tuanku. Kumohon, aku memohon padamu. Kembalikan tempat kultivasi kami. Kumohon tuanku. Sekarang baru minta maaf, sudah terlambat. Satu kata lagi dan kamu mati. Kepala pelayan, keluarga Zhang yang memanipulasi kami akan bantu kamu menghancurkan keluarga Zhang. Mohon kepala pelayan mengampuni kami. Mohon kepala pelayan mengampuni kami. Mohon kepala pelayan mengampuni kami. Apa kalian semua sudah gila? Kalian pikir memohon padanya akan menyelamatkan kalian? Dia benar. Memohon padaku tidak akan membantu. Kalian seharusnya memohon pada dia. Mengemis padaku percuma. Yang harus kau minta adalah dia. Kami hanya menghormati Dragon Sanctum. Grand Steward, menyuruh kami minta maaf pada sampah ini? Ini sudah melampaui penghinaan yang wajar. Benar. Jika Grand Steward bersikeras mempermalukan kami seperti ini, klan-klan utara takkan terima. Pikirkan baik-baik posisimu. Sebelum murka Dragon Lord membuatmu kehilangan gelar mewahmu. Dia bilang aku akan kehilangan jabatanku? Bagaimana pendapatmu? Jenderal Qin, mungkin kau lebih baik khawatirkan status dewatamu sendiri. Gu Qianqiu, buka matamu yang terkutuk itu dan saksikan. Nama putriku Xiaoman terukir di gulungan surgawi dengan tinta emas.
pendewaan adikku sudah dekat. Sebentar lagi dia akan bersujud di hadapan Dragon Lord. Dan kau akan menyesal segalanya. Benar sekali. Kau akan segera melihat aku, Qin Xiaoman, akan mendewasa. Tanpa bantuan tak berguna darimu, aku tak butuh apapun darimu, Gu Jiangqiu. Selamat Dewa Perang Qin. Qin Xiaoman, khayalanmu berakhir sekarang. Tombak datang padaku. Kak, Xiaoman. kamu baik-baik saja, Kak? Aku sudah bersumpah darah pada daftar itu. Dihapus dari daftar dewa, menyebabkan darahku berbalik melawanku. Kultivasiku hancur. Apakah keluarga Qin ditakdirkan binanta binasa? Gu Jiangqiu, pria tak berperasaan, berani mengganggu ritual penyegelan dewa. Aku tak berperasaan. Siapa yang bilang mereka akan menghapusku dari dunia ini? Dan siapa yang bilang mereka akan mencabik-cabikku? Mulai hari ini, 4 keluarga besar Provinsi Utara, tanah berkatmu dicabut. Tidak akan pernah memasuki jalan bela diri. Hanya Dragon Lord yang bisa menghapus daftar dewa. Mungkinkah dia? Tuan Gu, kami tidak sopan tadi. Mohon maafkan kami. Tuan Gu, mohon kasihan. Apa yang sudah terjadi, sudah terjadi. Tidak ada diskusi lebih lanjut. Upacara pendewaan ritualnya selesai. Kak, Mungkinkah dia benar-benar Sovereign Naga? Tidak mungkin menghancurkan Naga daftar dan dewa. naga. Dia pasti menggunakan tombak dewa kuil naga. Meminjamkan senjata tanpa izin. Jing Saihua melakukan pelanggaran berat. Jangan khawatir. Aku punya rencana. Tuan Muda Jiang memang punya solusi. Tentu saja, air suci klan iblis bisa memulihkan energi Dantian. Jika kita mendapatkan air suci itu, kita bisa membantu Xiaoman mendapatkan kembali kultivasinya, lalu menghadapi si brengsek itu. Akan semudah membalikan telapak tangan. Tapi air suci itu ada pada saintes iblis. Benar, kebetulan aku kenal seseorang yang dekat dengan asisten kepercayaannya. Kita akan melalui mereka untuk mendapatkan air suci itu. Jika berhasil, kami akan sangat berterima kasih. Sungguh layak disebut klan terhebat pertama benua utara. Xiaoman, kau harus lebih banyak menghabiskan waktu dengan Tuan Muda Jiang. Tenang saja Nyonya, urusan Xiaoman adalah prioritasku. Jika Tuan Muda Zhang berhasil, aku akan selalu berterima kasih. Serahkan padaku. Anggap saja sudah selesai. Qin Xiaoman, kali ini aku akan memilikimu. Tuan, kita ke bosnya sekarang. Sekarang beri aku jawabanmu. Tuan, aku ada urusan yang harus diselesaikan. Aku permisi dulu, kalian berdua lanjutkan saja. Bicaralah. Setelah aku membantumu dengan bantuan sebesar ini hari ini, bagaimana caramu membalas jasaku? Bantuan apa yang kau berikan? Jangan pura-pura. Aku telah menghancurkan mimpi naik ke alam dewa Qin Xiaoman. Menghancurkan 4 klan besar untukmu. Bukankah itu sudah cukup? Lalu apa yang kau inginkan? Bagaimana kalau menikahlah dengan Di depan umum, jaga reputasimu. Apa yang perlu ditakutkan? Kau sekarang wanita yang bebas. Tidak bisakah aku mencintaimu? Kepala pelayan? Urusan Dragon Hall bisa menunggu. Kita bicara nanti. Tuan, jangan-jangan kau sebenarnya terlibat dengan Yuji dan Lan Qianshu. Omong kosong. Hubunganku dengan mereka murni profesional. Profesional? Iya, benar. Bukankah kau sudah melakukan sesuatu? Kau sekarang sudah melampaui batas. Aku sungguh ada urusan mendesak. Selalu saja dengan alasan. Mau pergi? Cium aku di sini dulu, baru kau boleh pergi. Yah, bisa kutangguhkan dulu? Mau main-main dengan utang cinta? Baiklah, tapi dengan bunga 10 kali lipat. 10 ciuman.
10 ciuman. Mungkin masih kurang. Suci perawan sang penguasa tertinggi telah ditemukan. Di mana dia? Beizhou. Gu Qianqiu, dasar tikus. Kali ini kau tak bisa lari lagi. Ambilkan zirahku ke Beizhou. Hidup mengandalkan wanita, kau jadi semakin menjijikan setiap harinya. Apa masalahnya kalau aku mengandalkan wanita? Bukan urusanmu. Benar, itu bukan urusanku. Tapi biar ku beritahu. Mengandalkan kekuatan orang lain tak akan bertahan selamanya. Dan dengarkan, Grand Deacon. Ku nasihati kau untuk bertobat atau kau akan akhirnya binasa bersama si bodoh tak berguna ini. Jenderal Qin seharusnya khawatirkan dirinya sendiri. Kalau dipikir-pikir lagi, harusnya aku berterima kasih padamu karena membiarkanku mendapatkan pria yang begitu baik. Kau akan menyesal. Ingat kata-kataku. Wanita yang bodoh sekali, kau diberkati tapi tak tahu berterima kasih pada nasib baikmu sendiri. Lord Zun itu pria idaman. Tuanku, Lord Zun. Dia kabur lagi. Tapi ingat kata-kataku, kau tak akan pernah lolos dari cengkeramanku. Laporan keadaan? Lord Zun, pengalihan perhatiannya sudah disiapkan sesuai perintahmu. Pendeta tinggi tak akan menemukan kami dengan cepat. Bagus. Sekarang bagaimana? Ada apa? Yuji, sang demon saintis berada di Beizhou, meminta kehadiranmu di Yaoqi untuk makan malam. Astaga. Kenapa dia ada di sini? Tuanku, trik ilusimu tak akan mempan padanya. Baiklah, aku akan menemuinya untuk menghindari kekacauan. Xiaoman. Ida, nanti ada kabar tentang sang saintes. Ini semua gara-gara Gu Qianqiu yang tak becus. Surga telah meninggalkan keluarga Qin kita. Tenang, aku sudah melacak pergerakan sang saintes. Sudah kuduga, Tuan Muda Zhang. Memang ahlinya di sini. Tentu saja, dia akan menemui orang penting di Yaoqi hari ini. Kita tak hanya akan mendapatkan air suci, tapi juga menjalin hubungan dengannya, memperkuat koneksi. Benar. Dengan bantuan sang saintes, kita akan menghancurkan rencana Jing Saihua. Tapi ku dengar Yaoqi memerlukan token khusus untuk masuk. Token Yaoqi gampang banget bagi orang sepertiku. Hebat Tuan Muda Zhang. Tidak seperti si bodoh Gu Qianqiu yang bersembunyi di balik wanita Xiaoman. Kau berhutang budi sebesar pada Zhang. Terima kasih Tuan Muda. Kau ini sok suci munafik kecil. Xiaoman tak perlu sungkan, ayo kita pergi ke Yaoqi. Aku akan mempersiapkan diri. Bagus. Aku akan menunggu. Seperti yang diharapkan dari wilayah sang perawan suci. Mendapatkan token kolam giok itu sulit, menyusahkanmu ya? Bukan masalah besar, tapi kalau Gu Qianqiu, dia tak akan pernah menginjakan kaki di sini, di tempat seperti ini. Gu Qianqiu. Sampah. Apakah kau menyusup di belakang kami? Kau di sini secara ilegal bicara. Bagaimana aku masuk adalah urusanku, bukan urusanmu. Keterlaluan. Masuk tanpa izin ke kolam giok adalah kejahatan berat. Bahkan Jing Saihua tak bisa menyelamatkanmu. Aku, Gu Qianqiu, pergi kemanapun aku suka, tak perlu perlindungan siapapun. Karena kau sudah di sini, jangan berencana untuk pergi. Sang perawan suci mengagumi sang naga. Menyerahkan kepalamu padanya akan menjadi persembahan yang sempurna. Kau sampah, beraninya kau menyerang di sini? Gu Qianqiu, sang perawan suci sedang menjamu tamu terhormat hari ini. Mengganggu mereka berarti mati. Hari ini akan menjadi hari terakhirmu. Kebetulan sekali, tamu terhormat itu adalah aku. Kau benar-benar tak tahu malu. Tak ada harga diri sama sekali. Status sang gadis suci itu tertinggi. Mau apa dia meladeni orang tak berarti sepertimu? Kau berani membual tanpa malu? Mengaku sang gadis suci yang mengundangmu? Mana token Yaoqimu?
Aku tak butuh token untuk berada di sini. Hentikan omong kosongmu. Penyusup di tempat suci Yaoji akan dieksekusi di tempat. Lebih baik kau minggir sekarang kalau masih sayang nyawamu yang malang itu. Bunuh aku? Tak ada seorang pun di alam ini yang layak melakukan itu. Masih pura-pura? Klan iblis menguasai alam Dewata Selatan dengan kekuatan tak tertandingi. Kusarankan kau pergi sekarang. Kalau mereka menangkapmu di sini, kau bahkan tak akan sempat melarikan diri. Benar, pergi segera. Akan kujelaskan. Sang gadis suci yang mengundangku. Kalian yang seharusnya pergi. Aktingmu meyakinkan. Sayangnya untukmu, penghalang Yaoji di depan. Membunuh manusia biasa saat tersentuh. Aku tahu ada 3 penghalang suci di sini. Dibuat oleh Raja Naga untuk melindungi sang gadis suci. Orang lemah sepertimu. Mencobanya sama saja bunuh diri. Penghalang tak tertembus bagimu, bagiku hanyalah tanah datar di bawah kakiku. Masih membual sampai akhir, baiklah. Kalau kau bisa lewati penghalang itu, aku akan berlutut dan memberimu 3 koutou kakek. Aku tak akan menolak. Makan gratis plus bonus cucu. Formasinya aktif. Sampah, ayo bergerak. Formasi Yaoji. Berdasarkan triad langit, bumi, dan manusia. Formasi mortal. Meski tingkat terlemah, masih menyimpan kekuatan mematikan yang tak terpahami oleh manusia biasa. Sepertinya sampah ini akan menemui ajalnya di sini. Tepat sekali. Begitu masuk Yaoji, tak ada jalan kembali. Kecuali Holy Maiden yang turun tangan, atau dia butuh Yaoji token. Sampah tak berguna. Bersujudlah padaku, mungkin aku akan meminjamkanmu tokennya. Kalau tidak, kau tamat. Yang Master Zhang. Cuma main-main dengannya. Pertama beri harapan, lalu hancurkan. Lebih seru begini. Aktifkan. Bagaimana? Bagaimana mungkin sampah ini menghancurkan formasi mortal? Cuma formasi mortal. Tak perlu panik. Sampah itu benar-benar berhasil? Kalau dia sampai ke Holy Maiden duluan, semua usaha kita akan sia-sia. Tenang. Formasi pertama yang terlemah. Selanjutnya, formasi bumi. 10 kali lebih mematikan. Tak ada manusia biasa yang selamat dari sentuhan mematikannya. Kali ini, dia sudah mati. Zhang Shao. Dia benar-benar terjebak oleh formasi bumi dan terkekang sepenuhnya. Nah, pasti dong. Formasi bumi ini mengikat bahkan roh pun kabur. Orang tak berguna seperti dia pasti nggak bisa menembusnya. Gu Changqiu. Ini adalah harga dari kesombonganmu. Formasi bumi terlalu lemah. Apa yang terjadi? Bahkan formasi bumi nggak bisa menahan dia. Pasti Jing Saihua memberinya harta karun. Tapi, semuanya berakhir sekarang. Kekuatan Dao Langit pasti akan menghentikannya. Gu Qianqiu, kalau berani, hadapi formasi Dao Langit. Aku akan berlutut dan sujud 100 kali. Apa artinya Dao Langit bagiku? Gu Changqiu, apa kamu sebenarnya punya identitas tersembunyi? Santai aja, formasi langit adalah segel kehidupan. Bahkan makhluk abadi pun nggak bisa selamat darinya. Sampah seperti dia yang coba lewat, cuma khayalan belaka. Formasi Dao Langit. Biasa aja. Nggak mungkin. Tuan Muda Zhang, ada apa ini? Tidak mungkin. Bahkan penghalang langit pun tidak bisa menghentikannya. Zhang Zihao, saatnya tepati janji kita. Aku sudah tahu. Sahabat baikku itu adalah pengurus Danau Giok. Dia pasti sudah tahu aku akan datang, jadi dia matikan penghalangnya lebih dulu. Siapa sangka sampah ini bisa dapat keberuntungan? Gak guna. Yang jelas-jelas memanfaatkan aku kan kamu. Kamu seharusnya berlutut dan bersujud minta maaf. Aku yang memanfaatkan? Kamu cuma tidak terima kalah saja. Buka matamu lebar-lebar dan lihat apa ini. Ini adalah token Danau Giok. Dengan ini Danau Giok terbuka bebas untukku. Token Danau Giok. Cuma barang murahan tak berharga. Masuk atau tidaknya kamu adalah keputusanku. Tak berharga. Aku akan buka kedokmu sekarang juga. Ayo saja. Tuan Muda Zhang, kamu baik-baik saja? Apa yang terjadi? Ini diberikan oleh asisten paling dipercaya Sang Dewi.
Kenapa dia bisa masuk, tapi aku nggak boleh? Sampah ini tadi ngendap-endap. Siapa tahu dia ngapain sama formasi itu. Berani sekali kau. Mengutak-atik dekrit sang perawan suci? Nekat banget. Mau mati ya? Cukup bicara. Sujud. Aku nggak mau tunduk. Nggak peduli kau tunduk atau nggak, sujud. 100 kali sujud. Satu pun nggak boleh kurang. Formasinya aktif. Kau bisa kendalikan formasi? Sujud. Atau mati terperangkap di sini. Pilih. Kau akan menyesal. 1, 2, 3, 4, 5, 99, 100. Gu Changqiu di mana? Waktu kau mulai, dia udah naik duluan. Kalau gitu, Gu Changqiu, urusan kita belum beres. Sekarang kita harus ngapain? Sang orang suci sedang kedatangan tamu penting. Masuk sembarangan sama aja bunuh diri? Tunggu aja, dalam waktu semenit, mayat sampah ini bakal dilempar keluar. Dia sendiri yang minta seperti ini. Xiaofeng, siapkan dupa. Aku mau mandi. Bye. Yang Mulia, apa Anda benar-benar sudah memutuskan untuk mengabdi pada Dragon Lord? Ya, Yang Mulia, apa ini sepadan? tentu saja. Hanya Dragon Lord yang layak untukku. Lagi pula, klan iblis berencana menyerang Dragon Nation. Aku harus memberitahunya tentang ancaman ini. Yang Mulia, ini menyangkut kelangsungan hidup klan iblis. Tolong pertimbangkan lagi. Hahaha, kau tidak mengerti. Mereka sedang menggali kuburannya sendiri. Kekuatan Dragon Lord tak tertandingi. Aku sedang mengamankan masa depan klan kita. Baik, Maginger. Saya akan mempersiapkan semuanya. Pemimpin istana, akhirnya Anda datang juga menjengukku. Aku tuh sangat merindukanmu. Yuji, katakan maksudmu. Pemimpin istana, katakan padaku. Aku cantik nggak? Kau? Ketua aula tidak menyuka. Yuji, kalau ada yang mau dikatakan, katakanlah cepat-cepat. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Aku cuma ingin menemanimu. Tidak boleh? Di hatimu benarkah aku tidak ada? Laki-laki dan perempuan tidak boleh terlalu dekat kalau tidak ada hal lain. Aku benar-benar pergi. Hei, jangan pergi. Yuji, sebenarnya kamu mau apa? Ketua aula. Saat ini di tempat ini, saya pada balik. Omong kosong. Tak kusangka. Ketua aula bisa merasa malu. Kalau begitu, kalau kau pergi sekarang, kau akan kehilangan kesempatan mendengar tentang invasi iblis. Apa invasi iblis? Benarkah? Sap wajahku baru ku beritahu. Tidak mau mengusap? Kalau begitu aku tidak bisa memberitahumu. Baiklah. Terserah. Ya. Terima kasih, Hallmaster. Mengapa? Tuan Hall tidak mau menyekanya. Qin Xiaoman dengan rendah hati memohon untuk bertemu dengan sang gadis suci. Qin Xiaoman. Mantan istrimu ada di luar. Kasihan sekali. Kami sudah putus sejak lama. Oh, benarkah?
Kalau begitu nanti kau harus ikuti arahanku. Tapi, sudah lama sekali. Kenapa sampah itu belum diusir juga? Apakah sang gadis suci tidak ada? Sang gadis suci memerintahkan kau boleh masuk. Tapi di kolam giok suci waktumu hanya 5 menit. Cepat-cepat. Pasti teman baikku yang membujuk sang gadis suci. Hebat sekali Tuan Muda Zhang. Tak kusangka jaringanmu sedalam ini. Xiaoman, menikahlah denganku dan bukan hanya sang gadis suci, bahkan Kaisar Naga bisa kuhubungkan untukmu. Takdir akan memasukkanmu ke dalam daftar dewa. Terima kasih Tuan Muda Zhang. Tapi soal pernikahan bisa dibicarakan lain kali. Prioritas utama kita sekarang adalah menemui sang gadis suci untuk mendapatkan air suci. Dasar penyihir, sungguh kuda liar yang keras kepala. Tunggulah sampai aku menaklukkanmu. Gu Jiangqiu, kamu tidak apa-apa? Apa? Kecewa? Siapa perempuan ini? Jauh lebih cantik dari Qin Xiaoman. Kenapa sampah ini punya banyak cewek cantik? Sungguh menyebalkan. Gu Jiangqiu, ini adalah tanah suci Yaoqi. Kamu tidak pantas berada di sini. Turun sekarang. Menurutmu aku pantas? Di dalam Yaoqi, kursi manapun yang kupilih. Beritahulah aku untuk mengambilnya. Melihatmu, kau pasti pelayan rendahan sang perawan suci. Kenali tempatmu. Qin Xiaoman, kamu memang buta ya? Apa? Sakit hati? Kamu yang mau tidur dengan pelayan berani menghakimiku? Pikiran kotor melihat segala sesuatu itu kotor. Di mata semua orang, kau cuma lintah darat bersama pelacurnya. Kamu memukulku? Hebat Qianqiu, pertama kepala pelayan palsu sekarang. Aktris ini untuk sandiwaramu. Berapa banyak pelacur yang tersisa di bordilmu? Oh, coba. Beraninya kau, mulutmu lancang sekali. Berani melawan atasanmu. Pelang jazz pertama. Hebat aktingmu, tak bisa berhenti berakting. Ucapan lancangmu. Menghina majikanmu. Kejahatan yang kedua ya? Kau? Tahan tanganmu. Aku tak peduli siapa kau. Berani melakukan kekerasan di Jasper Pool. Saat kekuatanku kembali, aku akan membunuhmu untuk Holy Maiden. Untuk memulihkan kehormatan Jasper Pool. Mantan istrimu garang sekali. Kau bahkan berani mengancam akan membunuhku. Setiap kalimat tentang Holy Maiden, apa kau bahkan tahu siapa dia? Aku tak peduli siapa dia. Minta maaf pada Yang Master Zhang sekarang. Jangan coba-coba uji kesabaranku. Kau punya 3 menit untuk lenyap dari pandanganku atau hadapi pemusnahan. Keterlaluan. Ini adalah wilayah Holy Maiden. Kau pikir kau siapa? Lagi pula, aku kenal dengan sang Maiden. Kalian yang seharusnya pergi. Kenal dengannya? Baiklah, katakan pada mereka siapa aku. Kamu dekat dengan Holy Maiden? Kalau gitu katakan padaku. Siapa aku ini? Siapapun kamu, minta maaf sekarang, nenek tua. Yaoqi membentang seluas 1.300 ekar dan aku yang berkuasa di sini. Kamu mau aku minta maaf? Apa kamu pantas menerimanya? Kamu yang menguasai Yaoqi? Kamu pikir kamu siapa? Pelayan rendahan sepertimu berlagak seperti Holy Maiden? Bagaimana kalau memang aku? Sekarang bahkan orang bodoh sudah mulai membentuk aliansi. Terus saja berpura-pura. Nikmati aktingmu bersama sampah ini. Tepat sekali. Mana mungkin Holy Maiden melayani pria tak berguna? Kamu menyebutnya sampah? Kamu pasti buta. Bahkan seorang immortal emas Great Blue akan bersujud padanya. Gu Jiangqiu, tak kusangka kau melatih mereka dengan sangat baik. Akting yang brilian. Usaha yang cukup. Orang-orang bodoh yang menyedihkan terjebak dalam khayalan, menyangkal kenyataan. Oh? Jenderal Qin, pernahkah kau pertimbangkan bahwa yang benar-benar berkhayal adalah dirimu? Cukup, 5 menit sudah cukup. Aku bosan sekarang. Xiaofang, buang mereka keluar. Ya Holy Maiden. Holy Maiden. Main bagus, Gu Jiangqiu. Berkomplot melawanku? Aku peringatkan kamu, kepala rumah tangga Yaoqi adalah sahabat dekatku. 1 telepon saja. Dan kamu mati. It was baik.
Ayo maju, kau menggali kuburanmu sendiri. Hei. Kepala pelayan Li, ini aku Zhang Xiao. Iya. Dua pengacau sedang membuat kekacauan di Yaochi. Mereka bahkan menghina sang gadis suci. Nah, bagaimana menurutmu? Haruskah aku memberi mereka pelajaran? Kepala pelayan Li akan segera tiba. Kamu tamat. Ini adalah tanah suci Yaochi. Siapa yang berani membuat onar di sini? Mau mati. Kepala pelayan Li, ini dua kekasih yang memalukan ini. Mereka menyerang orang dan mengklaim Yaochi harus tunduk pada mereka. Sungguh tak tahu aturan. Benar, Kepala Pelayan Li. Ini adalah menantu keluarga Qin yang diusir dan selingkuhannya. Jangan biarkan mereka lolos. Lihat, kepala pelayan Li marah. Mereka tamat sekarang. Dasar bodoh, jangan libatkan aku dalam bunuh dirimu. Minggir. Kepala pelayan Li, merekalah pengacau itu, bukan aku. Masih saja banyak bicara, diam. Hamba yang hina ini memberi salam kepada sang gadis suci. Sang gadis suci? Hamba yang hina memberi salam kepada yang mulia. Yang mulia? Dia benar-benar yang mulia. Segi keberlutu. Oh yang mulia, aku tak menyadari keagungan yang mulia. Aku telah menyinggung yang mulia. Aku mohon ampunanmu. Yang mulia, Xiaoman bertindak gegabah karena panik. Kami mohon ampunanmu. Ampuni kami. Beraninya kau berasumsi? Yang mulia, Xiaoman dengan rendah hati meminta air suci. Mohon tunjukkan belas kasihan. Keterlaluan, kau mau air suci, pergi sekarang. Tuagu. Yang mulia, aku tahu perasaanmu pada sang penguasa naga. Aku bisa membantumu mengalahkan Jing Saihua dan mendapatkan perhatian yang mulia. Jing Saihua. Itu terdengar menarik. Biar dia YouTube. Terserah. Yang mulia, pasti yang mulia sudah mendengar tentang upacara kenaikan kemarin. Jing Saihua berkomplot dengan si celaka ini untuk bekerja sama. Mereka mengganggu jalannya upacara dan menyelundupkan senjata. Aku yang merusak upacara. Diam! Siapa yang izinkan kau bicara? Lihat, yang mulia, si bodoh ini menunjukkan rasa bersalahnya. Kami mohon penghakimanmu atas mereka. Yang mulia, bertindaklah sekarang. Kau tahu perasaanku pada yang mulia, tapi malah memintaku menghukumnya? Yang mulia, apa maksud Anda? Apa maksud yang mulia? Haruskah aku menjelaskan diriku padamu? Kalau sudah selesai bicara, minggir. Yang mulia, mengingat bakti tulus Xiaoman, dengan rendah hati aku meminta secangkir air suci. Mantan istrimu sedang memohon air suci dariku. Haruskah aku memberikannya atau tidak? Air suci itu milikmu. Mengapa menanyakan padaku? Aku ingin tahu deh, bukan kalian. Yang mulia, aku sudah tidak punya hubungan apa-apa dengan pria tak berguna ini lagi. Kumohon yang mulia mengerti. Benarkah? Kalau begitu, air suci tidak akan ada tanpanya. Yang mulia bercanda denganku. Air suci adalah relik suci klan iblis. Apa hubungannya dengan sampah ini? Benar begitu? Apa kamu yakin ingin secangkir air suci? Kumohon belas kasihan yang mulia. Jangan berterima kasih dulu. Pastikan dulu apakah kamu benar-benar menginginkannya. Tentu saja. Kumohon berikan aku secangkir air suci. Xiaofeng, ambilkan dia secangkir air suci. Kau? Yang mulia, ini bukan air cuci kakinya kan? Kan sudah kubilang, tanpa dia, mana ada air suci ini? Jadi, mau minum atau tidak? Gu Qiu, kamu lagi-lagi yang mengatur ini. Apa kamu sengaja mau mempermalukanku? Qin Xiaoman, kamulah yang datang memohon air suci. Minum atau tidak, terserah kamu, bukan urusanku. Kamu? Waktunya habis. Kalau tidak mau minum, pergi sekarang. Tunggu. Aku akan meminumnya. Waktunya habis, pergi. Gu Qiu, ini belum berakhir.
Hei, tunggu Xiaoman. Tunggu aku. Tuan, malam ini aku membantumu melampiaskan kekesalanmu. Benarkah? Sudah larut malam. Aku harus pulang. Juto dengan leluconmu. Malam ini kamu tinggal bersamaku. Tuanku, aku tak percaya kau bisa menolak pesonaku. Diam. Nah, Yang Mulia, sekarang aku tahu kenapa kau menghindariku. Berkeliaran dengan siluman rubah ini di belakangku. Ini bukan seperti yang kau kira. Aku. Jing Saihua, berani sekali kau mencuri pria di hadapanku, tapi kau sudah terlambat. Aku dan Ketua Kuil sudah mandi bersama. Nona Yu, jangan coba membodohiku. Hati Yang Mulia adalah milikku, bukan untuk rubah kotor sepertimu. Menyukaimu, kau punya kelebihan apa? Fikir maksudmu apa? Apa sih yang kurang dariku dibanding kamu? Begini, soal aku ini, memang aku nggak punya banyak kelebihan, tapi para pria nggak bisa nolak aku. Apalagi perhatian dari pemimpin sekte? Dia suka sama kamu. Pemimpin sekte nggak mungkin suka sama si gendut ini. Kepala pelayanan, mungkin kamu belum tahu. Tapi tubuh yang berisi punya kelebihannya sendiri. Terus kenapa? Apapun yang kamu punya, aku juga punya. Baiklah kalau begitu, biar pemimpin sektemu yang memilih di antara kita. Ayo, katakan. Siapa yang lebih cantik? Kamu lebih suka siapa? Ini... Apa ini emang penting banget? Tentu saja. Aku kurang pengalaman dalam hal seperti ini. Nggak bisa bedain. Baik, kalau begitu biar kami kasih kamu pengalaman langsung. Betul. Kamu harus jujur, kalau kamu berani memihak si Jalang ini, aku nggak akan membiarkanmu. Ya Lan Qianshu, ada apa kamu kesini? Dia kabur lagi. Gu Jiangqiusi tidak berguna itu dia suruh aku minum air mandinya. Aku akan bunuh dia. Aku sebenarnya sudah pulih dan aku lebih kuat dari sebelumnya. Mungkinkah itu adalah air suci? Siapa tahu trik apa yang mereka mainkan? Xiaoman, sekarang kamu sudah sembuh semuanya jadi lebih mudah. Sepupuku adalah orang penting di Gunung Beiming. Dia akan berurusan dengan Gu Qianqiu. Gunung Beiming menampung rumah lelang terbesar di dunia dengan koneksi yang berakar dalam bahkan terhubung dengan Dragon Court. Jika sosok seperti itu turun tangan, Gu Qianqiu tamat riwayatnya. Aku sudah menghubungi sepupuku. Dia akan segera menemui kita di sini. Kakak, kamu sudah datang. Xiaoman ini adalah sepupuku Tu Shanhu. Orang kuat dari Gunung Beiming Manager Tu. Xiaoman memberi hormat kepada Manager Tu. Si Hao, siapa yang berani menyakitimu? Kakak, itu Gu Qianqiu. Ini bukan hanya serangan padaku, tapi tamparan di wajahmu. Kamu berani menyentuh orangku. Kamu ingin mati. Jangan khawatir. Penghinaan ini, aku akan membalas dendam untukmu secara pribadi. Tenang saja. Nada suara ini, sepupu akan keluar buat kamu. Makasih ya, sepupu. Aduh, Bibi. Gimana pendapatmu tentang aku? Iya. Bagus. Aku akan suruh orang langsung kerjain. Hei, sepupu. Di ujung telepon tadi. Orang penting banget ya. Itu Dewi Kekayaan. Aku harus lakukan sesuatu. Apa untuk menguasai dunia? Semua Dewi Kekayaan. Lan Qianshu. Betul. Sepupu. Orang penting ini. Kamu bahkan nggak tahu. Dia yang atur buat kamu. Nggak ada salahnya ku beritahu. Besok Dewi akan datang ke tempatku. Gunung Hantu Utara. Buka lelang. Katanya ada. Pedang Suanyuan. Pedang Suanyuan. Itu benda suci kuil naga. Kenapa kuil naga melelangnya? Hei, ini bukan hal yang bisa kita tanyakan. Aku mau jemput Dewi dulu. Pelan-pelan, sepupu.
pedang Xuanyuan. Bagaimanapun juga, kita semua harus ambil foto benda suci itu dan kembalikan ke Long Zone. Nanti pasti dapat apresiasi. Oh, Tuan Putri akhirnya datang. Si gendut tuh yang jualin semua ini buat aku. Tuan Putri, ini relik asli dari Istana Naga. Wah, Memangnya kau kira apa? Kau kira aku cuma main-main sama kamu? nggak berani Tuan Putri. Cuma bercanda. Tapi, nanti kalau Raja Naga datang gimana aku jelasin ini? Kita yang bikin dia datang ke sini. Bukannya kamu dari dulu pengen ketemu pemimpin istana. Hari ini kesempatanmu. Baiklah, Dan pedang ini jual juga. pedang Xuanyuan. Siap, aku langsung atur. Qian Qiu, kali ini, aku sumpah kau akan muncul. Yang Mulia, ada apa? Tidak ada apa-apa. Yang Mulia, jangan-jangan sang gadis suci sudah. Istana Naga sedang kekurangan orang. Mungkin lebih baik Anda kembali. Yang Mulia bercanda. Tapi sebenarnya Istana Naga sedang dalam krisis. Lan Qianshu enggak bisa nemuin Anda dan karena marah mengambil relik suci kita buat dilelang di Gunung Gelap Utara. Semuanya. Termasuk pedang Xuanyuan. Bahkan pedang Xuanyuan. Pedang itu menjaga takdir negara kita. Penting bagi takdir kerajaan naga. Gadis itu perlu didisiplinkan. Yang Mulia, Gunung Gelap Utara punya larangan bertarung pribadi Anda. Anda harus menawar di lelang. Ini rencananya dari awal. Cukup ke Gunung Gelap Utara. Kukira ada yang sibuk bersenang-senang di Yaochi. Di alam ini, aku pergi kemanapun yang ku mau bukan urusanmu. Sepertinya Holy Maiden sudah membuangmu. Sekarang kamu kehilangan dukungan memohon bantuan dari Dragon Palace. Haruskah ku patahkan kakimu yang satunya lagi biar seimbang? No! Jangan takut. Ayahmu ada di sini, kau melumpuhkan kaki si Hao. Iya. Bagus. Kau menggunakan kekuatan Jing Saihua untuk melukai anakku hari ini. Aku yang akan balas dendam. Akan kubuat kau bayar dengan darah. Nyawa ganti nyawa. Kau tak punya kekuatan. Dasar sombong. Ketahuilah hari ini aku memimpin 4 klan besar. Untuk merebut kembali kejayaan kami. Kami akan klaim pedang Xuanyuan. Bahkan Jing pun tak bisa selamatkanmu nanti. Master Zhang berkata benar. Gu Qiangqiu, khayalanmu berakhir hari ini. Kau berani menginginkan pedang Xuanyuan. Kau tak layak. Pedang itu untuk penawar tertinggi, itu aturannya. Kami berhak atasnya. Sayang sekali. Gu Qiangqiu Cheng, tak ada wanita yang berpihak padamu. Begitu pula sampah tak berguna ini. 5 tahun di perbatasan utara, satu pedang menahan jutaan pasukan. Gu Qiangqiu tak butuh dukungan. Gu Qiangqiu, jangan berlagak. Kau tahu ini tempat apa? Ini adalah Gunung North Abyss. Lalu apa dengan Gunung North Abyss? Tu Shanhu, penguasa North Abyss, berkuasa mutlak di sini, memegang kuasa atas hidup dan mati. Terus? Tu Shanhu adalah sepupuku. Katakan, sudah takut? Takut? Di hadapanku, naga harus merunduk, harimau harus mendekam. Kurang ajar. Beraninya kau menghina manajerku. Sepupuku berteman dengan Dragon Sovereign. Masih ingin mencari muka di Dragon Court? Ini tidak seperti dulu. Gu Qiangqiu, jika kau tidak menahan diri, 10 wanita pun tak akan menyelamatkanmu. Ini semakin menarik. Tapi, Qin Xiaoman, bersiaplah untuk kekecewaan lagi. Nona, waktunya hampir tiba. Aku sudah beritahu Fatitu. Lelangnya, segera dimulai. Tenang ya semuanya. Sesi lelang ini sekarang resmi dimulai. Lelang dimulai sekarang. Mari kita mulai. Lan Qianshu sedang menghambur-hamburkan harta keluarganya. Ganodarma Millennium dari klan salju ini Nona. Dragon Lord terlihat sangat marah. Hah, dia pantas dapat itu. Dia selalu menghindariku. Dengan sifat pelitnya kerugian ini pasti sangat menyakitkan baginya.
Ganoderma Gunung Salju Millennium memperpanjang umur jika dikonsumsi. Harga awal 30 juta. Jamur 1000 tahun ini, lihat baik-baik, orang tak berguna. Spesimen seperti ini tidak akan pernah kamu lihat lagi. 30 juta. Lihat ini, Gu Qianqiu. Jarak antara kita ini tidak mungkin terjembatani. 30 juta itu recehan saja bagi keluargaku, tapi bagimu, itu kekayaan yang tidak akan pernah kau raih. Kukira dia orang yang istimewa. Ternyata dia cuma numpang hidup dari wanita. Tidak berguna. Zihao, kamu perlu memperluas wawasanmu. Berani sekali sampah ini melawan keluarga Zhang? Ayah, kamu turun tangan dengan sangat gagah. 100 juta. 100 juta? Nggak mungkin. Gu Qianqiu, dari mana kamu punya 100 juta? Tuan Muda Zhang benar. Uang saku kamu selama ini selalu dari aku. Dari mana kamu dapat 100 juta? Cuman 100 juta, bukan masalah besar, beres amat. Baiklah. Nanti kita lihat bagaimana caranya kamu bisa keluar dari pintu itu. Kamu akan kecewa. Standar keluarga Zhang juga nggak istimewa. Kamu, Zihao. Ini adalah Gunung Ming Utara. Biarkan dia sombong dulu. Nanti kalau dia nggak bisa bayar, baru kita lihat reaksinya. Baik, Gu Qianqiu. Tanaman spiritual ini sekarang jadi milikmu. Selamat Tuan Gu. Barang berikutnya Nether Blood Jade. Harga awal 200 juta. Nether Blood Jade. Zihao, kamu harus menangkan giok ini. Paman, apa istimewanya giok ini? Metode untuk legenda ini diambil oleh Sovereign dari seorang Dewa Langit. Metongkainya membuatmu kebal terhadap roh jahat dan mengubah takdir. Keluarga keluarga Zhang bergantung pada ini. Jangan khawatir ayah, aku tidak akan gagal. Saya tawar 200 juta. Sampah. Kamu habiskan 100 juta untuk jamur Ganoderma itu. Jadi bokek sekarang ya. Cuman anak baru yang gegabah. Kamu nggak akan jadi apa-apa. Tahu diri kalian, orang rendahan? Gu Qianqiu, kamu berpikiran sempit. Ini adalah jurang yang tak akan pernah kamu seberangi. Maafkan saya semuanya. Saya tawar 500 juta. 500 juta. Apa kamu ngerti arti 500 juta itu? Bodoh. Kamu berani melawan seluruh Beiming Mountain? Mau menyeret kami semua ke hancuran bersamamu? Ini makin seru aja nih. Oh, tugas yang kuberikan padamu sudah selesai? Kak Qianqiu, kali ini kamu nggak bakal lolos dari genggamanku. General Qin, sudahlah. Biarkan dia dapatkan Blood Jade itu. 500 juta sekali. 2 kali, terjual. Selamat Tuan Gu. Selanjutnya adalah lot terakhir hari ini. Itu pedang Xuan Yuan? Tidak lain, akhirnya dia muncul juga. Artefak suci dari kuil naga. Harga awal 1 miliar. Lihat itu, dasar bodoh. Kita lepaskan harta karun lainnya semua demi pedang Xuan Yuan. Gu Qianqiu, kau masih sembrono seperti biasa. Mari kita lihat bagaimana kau akan bersaing denganku sekarang. 1 miliar. Pedang Xuan Yuan. Anggap saja sudah milikku. 1 miliar sekali. 2 kali. 2 miliar. Tidak mungkin. Bagaimana dia masih mendanai ini? Aku tawar 3 miliar. 4 miliar. Berani menantang keluarga Zhang? 5 miliar. Gu Qianqiu, kau pikir kau bisa menyaingi klan kaya dari Provinsi Utara? Bahkan setelah kehilangan tanah berkah, keluarga Zhang jauh di luar jangkauanmu. Inilah perbedaan antara kita. Biar kutunjukkan padamu apa arti perbedaan yang sesungguhnya. 10 miliar. Apa dia gila? 10 miliar. Teruskan aktingmu. Tumpuk saja miliaran itu dan bangun sebuah rumah mewah. Gu Qianqiu, apa kau memang berniat melawanku?
Aku ambil pedangku. Apa salahnya buatmu? Hahaha, pedangmu? Sang gadis suci akan datang hari ini. Kau benar-benar tidak menyisakan jalan mundur. Bersikap sok jagoan itu ada batasnya. Sang penguasa adalah keyakinan kami. Ini adalah provokasi. Kelima wilayah dataran tengah. Kalau tidak ada yang menawar lagi, haruskah kita tetapkan kesepakatannya? 10 miliar sekali. 10 miliar 2 kali. 10 miliar 3 kali. Selamat, Tuan Gu. Baiklah. Gu Chankyu, mari kita lihat bagaimana kau akan membayarnya. 1000 miliar ada di sini. Kira aku tidak mampu membayar? 1000 miliar. Xiaoman, jangan tertipu olehnya. Aku belum pernah lihat kartu bank yang kayak gini. Mungkin cuman kartu member supermarket. Sudah sampai titik ini, masih berharap? Apa gunanya akhirnya? Gesek kartunya. Nona, kau bersusah payah begini untuk pedang Xuanyuan. Biar sang penguasa yang mengambilnya. Jangan buru-buru, pertunjukan yang sesungguhnya belum dimulai. Gesek kartunya. Kartu ditolak. Ada apa ini? Kartu ini seharusnya ada minimal 10 miliar. Bikin aku kaget setengah mati. Kupikir orang ini benar-benar orang penting. Kamu cuma badut. Bocah, kamu pikir ini sinetron murahan? Kamu klaim 10 miliar semudah itu. Kalau dia bilang 10 miliar, dia cuman orang bodoh besar. Gu Chankyu, apa alasanmu sekarang? Lutut sekarang. Minta maaf yang benar. Kami mungkin membiarkanmu mati utuh. Kalau tidak, jiwamu akan kami hancurkan. Tak terselamatkan. Tuan Gu, saya berharap Anda memberikan penjelasan yang masuk akal. Kalau tidak, Beiming Mountain takkan membiarkan ini. Perdekibetan, jawab seperti yang Nona prediksi. Aku, Lan Qianshu, adalah peri tercerdas. Aku bisa memprediksi apa saja. Ini mudah sekali. Nona benar-benar mengerahkan semua. Sekarang Tuan dipermalukan. Sesuai. Layaklah dia dapat ini karena menyelinap untuk ketemu para wanita jalang itu. Nona, apa Nona tidak akan menyelamatkan Kaidan? Jangan buru-buru. Nona ini akan membuat penampilan yang megah. Lalu, meraih kemenangan. Tuan Gu, saya harap Tuan Anda bisa memberikan penjelasan yang masuk akal. Kalau tidak, sekte Beiming kami tidak akan membiarkan masalah ini. Lan Qianshu, sudah selesai main-main. Beraninya kau, nama Divine Maiden bukan untuk kau sebut sembarangan. Aduh, ketahuan. Kalau begitu jangan salahkan aku nanti. Nggak seru sama sekali. Ini membosankan. Nggak seru. Ini sama sekali tidak lucu. Aku sudah sembunyikan diri dengan baik, tapi kau masih bisa menemukanku. Muncul lagi seorang gadis cantik dan dia gadis cilik yang sangat imut. Kenapa si pecundang ini selalu beruntung? Lain kali, kau harus lebih baik menyembunyikan auramu. Kalau itu musuh, kau sudah mati sekarang. Jadi Kak Qiankyu sensitif sekali dengan kehadiranku? Apakah ini artinya kita akhirnya bisa bahas masa depan kita? Nona Lan, sudah selesaikah ulahmu? Ambil ini. Nona Lan, jadi baik. Berikan padaku pedang Xuanyuan kakak. Aku bisa memberikannya pada Kak Qiankyu. Tapi tentang yang kubicarakan tadi... Gadis yang baik seharusnya tidak bersikap seperti ini di depan umum. Jagalah sopan santun. Tidak, aku menolak. Siapa wanita Gu Chankyu ini? Bukan urusanmu, Nona Qin. Xiaoman, tadi, bukannya dia menyebut seseorang bernama Lan Qianshu? Lan Qianshu? Itu nama Dewi Kekayaan. Maksudmu, kamu Dewi itu? Apa katamu, dia? Jangan panik. Gadis kecil ini tak mungkin Dewi yang asli. Mana mungkin dia tahu sebelumnya status Dewi itu mau membodohi aku. Hah, kurang meyakinkan. Betul, Sang Dewi punya prinsip yang jelas. Kalau sudah marah, pelanggaran kecil bikin rugi finansial. Pelanggaran besar bikin hancur. Dasar anak kurang ajar, mau menyeret kami ke dalam masalah? Tak disangka si pecundang ini berani memalsukan Dewi Kekayaan.
Untung Tuan Zhang yang membongkarnya. Kita semua bisa celaka. Masih mau numpang hidup dari wanita? Tapi kalau sudah menghina Dewi, wanita-wanita itu tak bisa lagi menyelamatkanmu. Siapa yang numpang hidup? Dua wanita mana yang kamu maksud? Kamu pukul aku? Kamu yang minta. Di dunia ini, cuman aku yang boleh mengganggu Qiang Qiu adalah aku. Gu Qiang Qiu, aku benar-benar meremehkanmu. Gak bisa apa-apa, cuman jago nipu cewek. Aku mau ditipu olehnya. Dan kamu, Tante, kamu cuma mantan istrinya. Urus saja urusanmu sendiri. Kamu ngomong apa sih? Xiaoman, mereka nggak layak bikin kamu marah. Lihat nih, sekarang juga berlutut dan minta maaf ke Xiaoman. Atau gue kasih lihat cara sepupu gue. Maksud lo si gendut tuh, gue udah lama pengen lihat apa sih jurus andalannya. Bocah, lo tahu nggak manajer tuh? Yani yang kuasai jurang-jurang utara. Jagoan tingkat atas di dunia fana. Wah, ayah, dia ngerti apa? Sepupu gue pelihara anjing neraka yang berani nantang dia langsung dikasih makan ke anjing. Sampah ini. Nggak bakal tahan satu kali makan. Berlutut dan minta ampun sama Tuan Muda Zhang kesempatan terakhir loh. Menyewa aktor. Sandiwara menyedihkan. Si gendut tuh maksudnya, badan lembeknya bakal gemetar di depan gue. Dia harusnya jadi makanan anjing sendiri. Baiklah. Ingat kata-kata lu. Gue telepon sepupu gue sekarang. Ayo coba. Gue tunggu. Siapa yang berani melawan jurang utara? Sepupu. Pas banget datangnya. Itu dia orangnya. Dia yang nyakitin gue. Salam manajer tuh. Bocah, lo yang ngejek aturan kita, gue bakal kasih lo makan anjing. Gu Qiang Qiu, sombongnya sekarang mana? Pengen lihat cara kakak gue? Keponakan? Udah, tinggal nggak usah banyak ngomong. Eksekusi dia. Bunuh dia. Hei, loh, dengar nggak rakyat yang minta? Berlutut sekarang dan mati. Si gendut tuh, siapa yang berlutut? Sepupu. Cewek itu kekasihnya si Gu. Dia pura-pura jadi dewi kekayaan. Bunuh mereka berdua. Tapi dia cantik, simpen aja kalau mau. Lihat deh lo udah bikin manajer tuh murka. Kak, lakukan sesuatu. Kenapa nggak bergerak? Ayo kak, gerak sekarang. Bangsat lo. Tushan Husalam, Lady Fortuna. Lady Fortuna sepupu. Dia cuman orang gagal yang disewa buat pertunjukan. Masa iya dia Lady Fortuna yang asli? Dasar bulter, penjaga. Patahkan kakinya yang satunya juga. Sepupu, aku saudara darahmu. Si tidak berguna ini mana mungkin kenal Lady Fortuna yang asli. Cukup. Sepupu kamu. Keponakan, mari kita bicarakan baik-baik. Kenapa kamu begini? Tua bangka, jangan bikin aku muak. Mulai hari ini, keluargamu dan aku putus untuk selamanya. Manajer tuh wanita ini sudah menipu kamu berkencan dengan cowok ganteng-ganteng. Dia tidak sebanding dengan melawan Dragon Lord. Tidak sepadan. Berhenti mengoceh. Masih belum percaya ya? Wanita yang mengandalkan wajah imut dan kekanak-kanakannya untuk memikat pria itu sangat hina. Dan orang yang tak berguna dan cuma numpang hidup sepertimu hanya membuatku muak. Tamparan pertama ini untuk ketidakhormatanmu pada Lord Qiang Qiu. Tamparan kedua ini untuk kebodohanmu yang buta berani sekali kau menghina Divine Lady ini. Dan untuk tamparan terakhir ini, tidak ada alasan khusus. Aku cuma ingin memukulmu. Kau! Kalian semua takut ya? Apa ini? Kau tidak takut? Beranikan kau menghadapi murka Beiming? Divine Lady, anakku salah. Kami mohon ampunanmu. Permohonanmu tak berarti apa-apa. Jika Lord Qiang Qiu memaafkanmu, maka aku juga akan memaafkanmu. Baiklah Lord Qiang Qiu, aku salah. Aku mohon maaf. Dasar anak durhaka, minta maaf yang benar. Kau mau menghancurkan keluarga Zhang kita? Masterku, anakku sepenuhnya bersalah. Aku akan langsung mengusirnya dari keluarga. Waktu itu kami ambil tanah keramatmu. Jelas itu belum cukup. Nona Lan, putuskan aliran takdir mereka. Buat mereka mengemis di jalanan untuk generasi-generasi mendatang. Aku memang suka menghukum penjahat. Saksikan ini. Tuan Gu, kami mengakui kesalahan kami. Kumohon, kasihanilah kami. Ini adalah hasil jerih payah keluarga Zhang selama berabad-abad. Pengawal, bawa mereka pergi. Tidak, jangan lakukan ini.
Kumohon hentikan. Tuan Gu, kasihanilah kami. Kamu. Aku akan pergi sendiri. Gu Qiankyu, mari kita lihat berapa lama senyuman itu bertahan. Kakak Qiankyu, aku sudah memberi pelajaran pada para bodoh itu untukmu. Bagaimana kau akan membalas jasaku? Kalian semua pakai kalimat usang yang sama sekali tidak orisinal. Jangan samakan aku dengan mereka. Kalau kau setuju menikahiku, aku akan kembalikan pedangmu. Kalau tidak, aku akan hancurkan pedang itu. Nenek moyang kecilku yang terkasih, pedang Xuan Yuan mempengaruhi takdir itu sendiri. Hentikan tingkah kekanak-kanakan ini. Aku akan terus membuat masalah, sampai kau jadikan aku pengantinmu. Mimpi di siang bolong. Pergi sekarang kalau mau selamat. Bagaimana dia bisa melacak kita ke sini? Rubah bau, jadi kamu. Kembalikan pedangnya. Santai saja, adik. Yang mulia, andaikan Anda memberitahu saya lebih awal bahwa perempuan ini mencuri pedang Xuan Yuan, saya pasti sudah mengambilnya untuk Anda. Tidak perlu ribut-ribut begini. Tuanku, lelangnya, untungnya si gendut tuh cukup pinter untuk menarik diri tepat waktu. Kalau tidak seluruh gunung Beiming akan ikut terkubur bersama kita. Kalau begitu, berikan sekarang juga. Ambil. Baiklah, tapi saya punya satu syarat. Syarat lagi, katakan. Kembali bersama saya ke klan iblis dan berlatih kultivasi ganda selama 100 tahun. Baiklah, sepena Anda apa mana? Qiankyu milikku, kau takkan pernah merebutnya. Qianshu, dengarkan kakakmu. Hati pria bagai air yang berbahaya. Kau takkan bisa melaluinya. Jadilah anak baik. Cukup dengan pesona rubahmu. Itu tak mempan padaku. Kak Qiankyu, simpan pedang Xuan Yuan. Aku akan merebutnya kembali untukmu. Kalau begitu, akan kutunjukkan kekuatanku padamu. Kalau begitu, biar kakak tunjukkan apa yang bisa kakak lakukan. Hei, baik-baik. Kalian saja yang bersenang-senang. Aku nggak mau pedang Xuan Yuan lagi. Nggak mungkin. Rubah bau. Begitu aku bawa Qiankyu kembali, aku akan menghajarmu. Walaupun aku bisa bawa dia kembali, belum tentu dia jadi milikmu. Kak Qiankyu, aku sudah menunggumu lama sekali. Bukannya kamu tadi dilelang? Gimana? Kagum? Cuma teleportasi biasa. Sekarang mau pamer? Jadi, Nona, ayo kita buat kesepakatan. Biarin aku pergi sekarang, nanti kita bicara lagi. Kak Qiankyu, hari lain sih boleh-boleh saja, tapi hari ini nggak. Kak Qiankyu, kalau aku bilang enggak, ya berarti enggak banget. Sebenarnya kamu mau apa? Sederhana kok. Kami butuh penjelasan yang jelas, Yu. Wanita-wanita, aku salah. Katakan saja apa yang kalian suka dari aku akan ubah. Aku akan berubah, oke? Menshi, segala hal tentangmu. Kalau gitu mati aja. Kak Qiankyu, aku cuma... Kalian ngobrol aja. Apa yang bisa memuaskanmu? Nah, gitu dong. Jing Sai Hua mungkin. Beritanya sudah tersebar. Berita apa? Sudah jelas. Pernikahan Raja Naga. Nanti saatnya tiba kau harus memilih satu. Atau Istana Naga sesering. Kan terancam. Kak Qiankyu, kau harus datang. Tuanku, kau benar-benar mau kabur? Memangnya kenapa? Cepat bantu aku berkemas. Tapi kalau kau benar-benar kabur, pasti ketiganya akan merobohkan istana. Aku khawatir seluruh Zhongzhou akan kehilangan energi naga. Baiklah. Kalau aku tidak menghadapi ini, cuma pernikahan. Ayo saja. Kak ini,
undangan pernikahan Dragon Lord. Semua klan terkemuka di Beizhou sudah menerima undangannya. Pernikahannya 3 hari lagi. Ini kesempatan terakhirku. Aku harus merebutnya. Kak, maksudmu? Dragon Lord pernah menyelamatkan nyawaku. Dia sendiri yang mencalonkanku di upacara kenaikan. Katanya dewi-dewi dari berbagai alam mengaguminya, tapi dia tolak semuanya. Kenapa? Dulu aku tak pernah paham, tapi sekarang aku sadar. Dia sudah menungguku. Oh, begitu rupanya Dragon Lord menyukai Xiaoman kita. Kalau dia masuk ke keluarga kita, klan Qin akan bangkit. Lebih dari bangkit, kita akan melambung ke langit. Gu Qianqiu, aku akan buat kau lihat saat aku ambil wanitamu. Xiaoman, apa rencanamu? Aku akan berikan hadiah paling berhargaku kepada Dragon Lord. Sudah. Saatnya bersiap. Gu Qianqiu, kamu lagi. Kau bau miskin, jauh-jauh dari anakku. Kau akan merusak segalanya. Kau akan bayar mahal. Bu, si pecundang ini jelas-jelas nggak punya undangan. Dia mustahil bisa masuk. Aku nggak butuh undangan di sini. Tanpa undangan berani menyusup ke Istana Naga? Ini pasti lelucon paling lucu yang pernah kudengar. Pertama kali aku dengar perlu undangan untuk masuk ke rumah sendiri. Sampah. Kamu sudah gila. Buka matamu lebar-lebar dan lihat ini Istana Naga. Zihao dia jelas ketakutan akan hukuman Raja Naga. Datang merangkak minta maaf. Jangan kita ungkap dulu. Zhang Jian, kalau aku ingat benar, harta bendamu sudah hancur. Hanya nyawa menyedihkanmu yang tersisa. Benar. Sudah nggak punya apa-apa lagi berarti kita bisa mempertaruhkan segalanya. Biar ku beritahu. Semua keluarga utara berkumpul hari ini untuk hapuskan penghinaan masa lalu dan balikkan keadaan. Kau akan binasa selamanya. Kutukan abadi. Baiklah, hari ini kita selesaikan sekali untuk selamanya. Cukup omong kosongmu. Ternyata kamu cuman gigolo yang hidup dari uang perempuan. Kak, si sampah ini cuman jago ngomong. Kalau dia bisa lewat gerbang ini, gua makan tai di live streaming. Setuju, aku ingat janjimu. Tuan, tolong tunjukkan undangan Anda. Scarlet Moon dapat orang ini dari mana sih? Benar-benar pemula, aku tidak punya undangan. Tidak boleh masuk tanpa undangan. Pergi tanya Scarlet Moon. Jadi Gu Qianqiu mau masuk ke aula? Ngomong-ngomong soal warisan, berani-beraninya kau meragukan Lady Scarlet Moon. Hari ini adalah perayaan Dragon Lord. Satu kesalahan saja, kau tamat. Pergi sana. Hebat. Menyenangkan sekali. Pamer di Dragon Hall? Orang penting ya? Sayang, sekarang kau tidak akan pernah sempat untuk minta maaf kepada Dragon Lord. Bahkan kalau selamat, kau takkan pernah pulih. Simpan kalimat itu untuk dirimu sendiri. Gu Qianqiu, mengapa menyangkal ketidakmampuanmu? Aku tahu kau menghargai harga diri dan mendambakan status elit. Tapi gerbang naga ini tidak pernah dimaksudkan untuk orang sepertimu. Balik lagi ke kamu, sama juga buat kamu. Gerbang ini, bahkan kalau kau bisa menyelip masuk, kau akan diusir keluar. Kau cuma cemburu ya? Minggir. Ayo kita masuk. Biarkan si pecundang ini terus berkhayal. Berhenti, tidak ada undangan. Ambil satu langkah lagi dan aku akan menyerang. Beraninya kau. Siapa yang berani tidak menghormatinya? Halo manajer tuh, dia tidak punya undangan mau masuk Dragon Gate tanpa izin. Aku akan menghajarnya atas nama Dragon Sovereign. Bangsat kurang ajar. Berani-beraninya kau menghukum orang atas nama Sovereign? Aku dengar semuanya. Dia cuma cowok ganteng. Buka matamu lebar-lebar. Ini adalah Dragon Sovereign, penguasa Dragon Palace. Dragon Sovereign, hamba yang hina ini buta. Hamba telah menyinggung yang mulia. Hamba mohon ampun. Bawa dia pergi. Dragon Palace tidak butuh orang-orang oportunis. Dimengerti, Dragon Sovereign. Jaga mulutmu. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa penjaga membiarkan sampah ini masuk? Kurasa aku baru saja mendengar suara manajer tuh. Gu Qianqiu pasti memohon agar dia bisa masuk. Sampah ini akan melakukan apa saja untuk naik kelas sosial. Tak heran, Sovereign. Ini adalah kesempatan terakhirnya untuk minta maaf dan menebus diri. Sayang sekali. Dia tidak akan mendapat kesempatan. Xiaoman, kamu punya rencana? Tentu saja. Hari ini aku akan menjadi wanita sang naga. Maksudmu apa? Maksudku adalah, aku tidak takut memberitahumu. Adikku terjebak di perbatasan utara
sang naga menyelamatkannya. Peringkat dewa juga diusulkan langsung oleh sang naga untuknya. Dan sang naga menolak 10.000 dewi. Dia selalu menunggu Xiaomanku. Mengerti? Tapi bibi Anda berjanji padaku. Berjanji apa? Tuan Muda Zhang, aku tahu perasaanmu. Tapi mulai hari ini lupakanlah pikiran-pikiran liar itu. Aku, Qin Xiaoman ditakdirkan menjadi wanita sang naga. Xiaoman. Bajingan, dia pasti sedang menjilat sang naga. Nak, berpikirlah positif. Jika apa yang dia katakan benar, kita harus mencari muka di hadapannya, keluarga Zhangku. Punya harapan untuk bangkit kembali. Lalu, wanita macam apa yang tidak akan kita dapatkan? Tuan, hamba yang hina ini Qin Xiaoman. Memohon audiensi dengan Tuan. Tuanku, Qin Xiaoman meminta audiensi. Qin Xiaoman, persilakan dia masuk. Saizhou. Silakan masuk. Hamba, Xiaoman, memberi hormat kepada Yang Mulia. Bangun. Qin Xiaoman, ada keperluan apa? Yang Mulia, saya tahu. Selama bertahun-tahun Yang Mulia diam-diam melindungi saya. Xiaoman mengingat setiap kebaikan dan akan selalu bersyukur. Hal-hal itu sudah berlalu, mengapa masih diungkit? Tidak. Yang Mulia, upacara pernikahan hari ini bukanlah keinginan Yang Mulia yang sesungguhnya. Yang Mulia datang ke sini hari ini khusus untuk menemui saya. Aku sudah menunggu bertahun-tahun. Jenderal Qin, jaga sikapmu. Kau sudah menikah secara sah. Tapi kau masih berdiri di sini, tidak malukah kau? Tunggu, saya masih suci dan murni. Lagi pula, pernikahan itu sudah dibatalkan. Hati saya hanya milik Yang Mulia. Pria yang benar-benar kuat dan terpercaya, bukan pria tak berguna itu. Kau begitu meremehkannya? Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Dia hadir hari ini, lihatlah sendiri. Tuanku, upacara akan segera dimulai. Xiaoman, kita sudah tidak punya kesempatan. Lakukan apa yang kau mau. Aku tidak akan menyerah. Bukannya sudah kubilang jangan mendekatiku lagi? Lagi pula, sang penguasa naga tidak akan menemui kalian. Qian Qiu, apa kau sudah begitu putus asa sampai mau kembali merangkak ke sini? Kembali merangkak, justru kau yang mencariku. Mencarimu? Jangan berkhayal. Aku sudah berjanji setia pada sang penguasa naga. Kesempatanmu sudah hilang. Xiaoman, apa kau sadar menghina sang penguasa adalah pengkhianatan? Apa maksudmu? Maksudku, bahkan jika kau telanjang bulat dan berdiri di hadapannya, dia takkan melirikmu sedikit pun. Kau, beraninya kau Qian Qiu. Kau mengikutiku dan menguping pembicaraan kami. Ini keterlaluan. Menguping seorang wanita gila yang menjual jiwanya demi kekuatan? Beraninya kau. Upacara akan dimulai. Mempelai pria dan wanita, bersiaplah. Aku takkan buang waktu lagi denganmu. Aku harus bersiap sekarang. Bersiap? Tentu saja, aku akan berada di atas panggung itu untuk menyaksikan pilihan terakhirnya. Xiaoman, ada perkembangan. Ayaka, ada kabar baru? Sang penguasa pasti akan segera mengumumkanku sebagai calon istrinya di depan umum. Saat waktu yang baik tiba. Xiaoman. Tidak, tunggu Jenderal Qin. Sebelumnya aku seperti katak yang menginginkan daging angsa. Tapi sekarang aku sudah sadar. Kau ditakdirkan menjadi wanita sang penguasa naga. Demi persahabatan kita dulu, tolong bantu keluarga Zhang lebih banyak lagi. Benar, benar. Jenderal Qin, bisakah kau beritahu sang penguasa untuk mengembalikan tanah berkah keluarga kami? Kami mohon dukunganmu, Jenderal. Kebangkitan keluarga kami sepenuhnya bergantung padamu. Ya, semuanya ada di tanganmu. Bersikaplah baik, dan aku akan membela kasus kalian langsung kepada sang penguasa. Jenderal Qin benar-benar berhati mulia. Situasi ini sudah terkendali. Para dewi palsu itu, aku, Xia Decai, akan menghabisi mereka lebih dulu. Ayo! Saranku untukmu menyerahlah sekarang, bersaing denganku, sia-sia belaka. Selera sang penguasa tidak begitu rendah.
Jangan kira dengan mengedipkan bulu mata dan bertingkah manja bisa memenangkannya. Dia lebih suka pejuang tangguh sepertiku yang sudah terbiasa bertempur. Kau jauh sekali. Kakak Qian Qiu dan kami adalah teman masa kecil. Pasangan yang ditakdirkan langit. Jangan bermimpi. Nah, baiklah kalau begitu. Lupakan saja. Kamu rubah licik. Kamu pecahkan cermin riasku. Ayo lawan aku kalau berani. Pergi sekarang kalau sayang nyawamu. Mau berantem? Aku siap. Kalau begitu ayo berantem. Siapa yang takut? Hei, kalian bertiga masih berantem? Kalian tahu jam berapa? Cepat, berpakaian. Kalian segera naik panggung. Untuk kakak Qian Qiu hari ini aku maafkan kamu. Aku biarkan kamu hidup, supaya semua orang bisa lihat bagaimana aku akan masuk kamar pengantin dengan Tuan. Dengan wajahmu. Lupakan saja khayalanmu. Gu Qian Qiu, apa kamu tidak sadar kursi siapa yang kamu duduki? Pergi sana. Gu Qian Qiu, aku tahu kamu sudah di ujung tanduk, tapi benar-benar sudah tidak ada kesempatan antara kita lagi. Jangan berharap yang bukan-bukan. Kau boleh pergi, lihat saja apa aku akan mengikutimu. Kamu pikir kamu siapa? Kamu yang seharusnya pergi harusnya pergi. Aku juga ingin bisa pergi, tapi kalau aku pergi pernikahan ini tidak akan terjadi. Menyedihkan. Jangan seret kami ke dalam keinginanmu untuk mati. Pecundang, dengarkan baik-baik putriku sebentar lagi akan menjadi istri pemimpin sekte. Berani-beraninya kau duduk di kursi calon menantuku. Aku yang pertama akan menentang. Calon menantu sejak kapan? Hangat sekali menyambut calon menantu. Gu Qian Qiu, berani-beraninya kau menyamakan diri dengan pemimpin sekte. Keluar sekarang juga. Keluar. Pergi sana. Diam atau mati. Sepupu pas banget waktunya. Kamu mengizinkan sampah ini masuk karena baik hati. Sekarang dia berani duduk di kursi suci pemimpin sekte. Dia mencoba menghancurkanmu. Manajer tuh. Aku tidak tahu mengapa kau melindunginya waktu itu, tapi hari ini dia harus membayar harganya. Tuh Shan Hu saranku. Patuhi dengan diam-diam kalau tidak. Saat adikku menikah dengan pemimpin sekte Gunung Ebemingmu tidak akan selamat. Diam. Berani-beraninya kau memukulku. Memukulmu, hormati dia lagi dan kau mati. Sepupu, mengapa masih membela si pecundang ini? Manajer tuh, pertimbangkan lagi. Pikirkan baik-baik. Keponakan, bijaksanalah. Sejak kapan Tu Shan Hu harus menjawab padamu? Satu kata lagi, aku hancurkan gigimu. Waktu yang baik tiba hadirkan mempelai wanita. Siapa di atas? Bidadari surgawi, mana yang menghiasi aula ini? Siapa yang begitu beruntung bisa menjadi permaisuri Dragon Lord? Katanya, setiap kandidat berasal dari alam suci yang sangat termasyhur dengan latar belakang yang luar biasa. Siapapun mereka, hanya satu mempelai yang akan terpilih hari ini. Dan itu aku, Qin Xiaoman. Santai saja, takkan ada yang memilih sampah sepertimu. Ada apa denganmu pecundang? Cemburu karena Xiaoman akan jadi istri Dragon Lord? Tidak terima kenyataan? Gu Qian Qiu, diam mulutmu atau kau akan kubunuh dalam hitungan detik. Seharusnya aku tidak menaruh harapan padamu. Gu Qian Qiu, kau baru saja menyia-nyiakan kesempatan terakhirmu. Bersiaplah untuk hukuman mati di depan umum. Sebaliknya, ini adalah kesempatan terakhirmu. Benarkah? Mempelai yang terpilih hari ini seharusnya termasuk aku. Ketahuilah, Dragon Lord akan memilih seorang mempelai dari 4 kandidat. Perkenalkan, mempelai pria, Dragon Lord. Dragon Lord telah tiba. Putriku sebentar lagi akan menjadi permaisuri naga.
Selamat untuk keluarga Qin. Mari kita soraki keluarga Qin. Lihat itu, sampah. Dragon Lord sudah menyetujui adikku sebagai mempelainya. Tak pernah kusangka. Aku akan hidup untuk melihat Dragon Lord. Aku bisa mati dengan tenang. Gu Qiangqiu, kamu ngapain? Kembali sekarang. Gu Qiangqiu, kamu benar-benar ingin mati? Ketua Naga akan segera tiba. Penjaga, hentikan dia sekarang juga. Beraninya kau? Siapa yang berani menyentuhnya? Hormat. Kepada Ketua Nags. Hormat kepada Ketua Naga. Bangkitlah. Apa? Ketua Naga? Bukankah wanita ini adalah aktris dari pengangkatan dewa? Ternyata dia... Tidak mungkin. Ini tidak mungkin nyata. Bagaimana mungkin dia adalah Ketua Naga? Adakah yang bisa jelaskan apa yang terjadi di sini? Tidak mungkin. Kamu tidak mungkin Ketua Naga. Saat Ketua Naga menyelamatkanku, kamu sedang mengerjakan pekerjaan rumah. Biarkan aku hapus keraguanmu untuk selamanya. Qin Xiaoman, perhatikan baik-baik. Kepala Pelayan Balai Naga, Jing Saihua. Wanita suci suku siluman, Yuji. Dewi Kekayaan, Lan Qianshu. Qin Xiaoman, sekarang siapa aku? Dia adalah Ketua Naga. How? Apa yang terjadi? Sebelumnya, 3 wanita ini yang terus mendukungnya selama ini. Apanya yang mereka mendukungnya? Ini jelas-jelas. Mereka yang mengejar-ngejar Ketua Naga. Gu Qiangqiu adalah Ketua Naga. Keluarga Zhang sudah tamat. Salam pada Ketua Naga. Kau adalah Ketua Naga? Kenapa kau tidak beritahu aku? Bukankah sudah kubilang? Apa kau percaya? Kau terus bilang dia mengandalkan wanita untuk bertahan hidup. Sekarang kau akhirnya sadar semua kemuliaanmu berasal darinya. Tidak malukah kau? Mengingat Qiangqiu merawatmu selama 5 tahun, aku merasa tidak adil baginya. Qin Xiaoman, kau benar-benar kampungan. Haha, punya naga sejati di sampingmu. Tapi tidak, pasti dengan nilainya. Gu Qiangqiu, bukan. Sayang, aku salah. Mari kita berbaikan. Aku akan ikuti kata-katamu mulai sekarang, oke? Apa pentingnya ketiga orang itu? Mereka cuma pengganggu dalam hubungan kita. Aku berbeda. Aku istrimu. Qin Xiaoman, aku ingat kau bilang menceraikanku adalah pilihan paling bijak yang pernah kau buat. Tak pernah menyesal. Benar kan? Tidak. Aku menyesal. Aku benar-benar dan benar-benar menyesal. Setelah menyesal, haha, apa gunanya menyesal sekarang? Wanita haus keuntungan sepertimu tidak pantas mendapat cinta. Tidak tahu terima kasih, serakah uang. Semua rencanamu lenyap seperti gelembung. Sayang sekali, sebenarnya kaulah wanita paling beruntung di dunia. Sekarang kau tidak punya apa-apa. Tidak mungkin. Dia tidak mungkin Ketua Naga. Kalian sudah ditipu olehnya. Akulah Ketua Naga. Kalian sujud di hadapanku. Panggil aku Ketua Naga. Hahaha. Akulah Ketua Naga yang sebenarnya. Panggil aku Ketua Naga. Ketua Naga, kau sudah menyaksikannya. Anakku sudah gila. Keluarga Zhang tidak bersalah. Zhang Jian, saat berkuasa menindas orang lain, saat krisis lari dari tanggung jawab. Kau bahkan mengorbankan anakmu sendiri. Sekarang ku beritahu kau. Percuma. Keluarga Zhang akan diusir dari Beizhou. Ketua Naga, kami tertipu oleh keluarga Zhang. Mohon ampunilah kami. Berharap terlalu banyak. 4 keluarga besar Beizhou akan dibubarkan. Menantu tersayang, aku salah sebelumnya. Mulutku jahat. Biarkan aku menebus kesalahan.
Benar kakak ipar, kita ini keluarga. Kita ini keluarga. Keluarga? Kapan kalian pernah memperlakukan aku seperti keluarga? Keluarga Qin akan diusir dari Beizhou. Saat yang baik telah tiba. Ketua Naga, pilih pengantinmu. Penguasa, setelah semua yang kulakukan untukmu, kau harus memilihku. Jing Saihua, beraninya kau begitu tak tahu malu. Kontribusiku melebihi semua orang. Penguasa. Pilih aku. Pilih aku. Aku. Pilih aku. Pilih aku. Aku. Cuk. Ketua Naga, laporan. 100.000 pasukan siluman mendekat. Mereka bergerak menuju perbatasan kita. Mohon Ketua Naga memutuskan. Apa? Dengan musuh yang mendekat, urusan pernikahan akan kuberi penjelasan pada salah satu dari kalian. Ikut aku berperang.